Om Swastiastu, rekan-rekan mahasiswa, berjumpa kembali dengan saya Ninyo Manis Suciartini. Saya akan membawakan materi mengenai dasar-dasar pendidikan, yaitu mengenai hal yang lebih spesifik, yaitu asas-asas pendidikan. Izinkan saya berbagi screen. Ya, oke. Asas-asas pendidikan itu sebenarnya banyak ya, mungkin teori pendidikan klasik yang merupakan cikal bakal teori pendidikan dan juga melahirkan asas-asas pendidikan, kini sudah berkembang menjadi teori pendidikan modern yang sehingga menuntut asas-asas pendidikan ini juga terus berkembang dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nah, saya ingin menyampaikan asas-asas pokok pendidikan yang sangat terkenal di Indonesia ya, yang digawangi oleh Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantoro begitu disebutnya, yaitu asas Tuthuri Handayani. Siapa yang tidak mengenal asas yang selalu menjadi simbol di sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah atas seperti itu ya. Jadi kalau di zaman saya itu akrab atau karib sekali dengan simbol-simbol asas Tuthuri Handayani ini. Ya, ini seperti tokoh yang sering disematkan dengan asas Tuthuri Handayani itu adalah Ki Hajar Dewantoro. Inti dari sistem Among atau Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara ini memang memberikan semacam stimulus ya, semacam motivasi seperti itu dalam dunia pendidikan yang memang real harus diterapkan seorang pendidik, yaitu ada tiga hal yang paling membanggakan dari sistem atau asas Tuthuri Handayani itu. Yang pertama adalah Ingarsa Sang Tulada, Ing Madya Wangun Karsa, dan Tuthuri Handayani, di mana ini kalau kita secara harfiah menelaah bahasanya mungkin tidak terpaut sempurna ya, tetapi bagaimana Ingarsa Sang Tulada itu artinya berada di depan untuk memberikan tauladan, seperti itu, memberikan role model ya, memberikan role model bagaimana hal yang baik dan tidak baik, misalnya seperti pendidik ya, hal yang tidak baik dan hal yang baik yang tidak baik itu dicontohkan langsung menjadi role model. Jadi tidak hanya perkataan tetapi langsung dipraktikkan dengan perbuatan. Ing Madiu Wangun Karse, di tengah itu memberikan motivasi, memberikan semacam rel gitu ya. Oh, ini sudah benar gitu. Jadi diluruskan, kalau yang tidak salah, kalau yang salah itu diluruskan, kalau yang sudah benar itu kembali diberikan rambu-rambu, diberikan penguatan, diberikan motivasi, sehingga siswa itu menjadi menjadi tahu apa yang dia inginkan, menjadi tahu sebenarnya untuk apa dia menjalankan pendidikan tersebut. Ing Madya Wangun Karsa ini tetap harus pendidik itu memberikan motivasi gitu ya, karena sejatinya saya percaya bahwa dalam proses berpendidikan itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ingin menjadi ingin gitu ya, dari tidak niat menjadi niat seperti itu, dari tidak bisa menjadi bisa, itu yang paling penting ya sebenarnya, bahwa ada kemauan, ada niat, itu yang harus dimotivasi terus oleh pendidik dan tidak membiarkan peserta didiknya mencari-cari sesuatu yang sebenarnya jauh dari jangkauan dia, seperti itu ya. Jadi pendidik itu tidak boleh selalu ada di depan ataupun di belakang, tetapi juga harus ada di tengah-tengah, bagaimana membangun, memotivasi, dan juga bagaimana meningkatkan kemauan, meningkatkan minat peserta didik terhadap sesuatu yang dikenalkan di dunia yang baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah Tuthuri Handayani, di belakang memberikan tuntunan ya. Di belakang itu artinya sesekali pendidik juga harus berada di belakang gitu, membiarkan ketika misalnya jalannya sudah 80% gitu ya. 80% sudah pembelajaran, ya dibiarkan mengembangkan diri sendiri, tetapi tetap tidak dipantau gitu, tidak dibiarkan dalam arti tidak liar seperti itu ya. Jadi tetap diberikan motivasi, tadi diberikan stimulus untuk mencapai goal-nya si peserta didik, dan juga tetap kalau misalnya ada yang memanggil misalnya di suatu jalan gitu peserta didiknya, ya guru harus tetap berada di sana untuk memberikan dorongan, memberikan himbauan, memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan rambu-rambu ya. Ini sudah sangat terkenal sekali asas Tuthuri Handayani. Jadi asas pendidikan modern sejauh apapun ya, semodern apapun, ini akan tetap melekat di hati masyarakat terkait konsep Tuthuri Handayani, Ingarso Sang Tulada, Ing Madya Wangun Karso, dan Tuthuri Handayani tersebut. Ya, ini
dijabarkan kembali asas pokok tersebut menjadi 7 asas, yaitu hak untuk mengatur diri sendiri, pengajaran memberi pengetahuan berfaedah, ya, artinya bermanfaat gitu. Jadi pengajaran atau pembelajaran itu sebenarnya yang bermakna itu yang akan diingat seumur hidup, ya. Kemudian yang ketiga, pengajaran berdasarkan kebudayaan dan kebangsaan. Nah, kalau misalnya seorang pendidik itu harus tahu latar belakang budaya, latar belakang adat istiadat peserta didik, sehingga nanti konteksnya, contoh-contoh itu kontekstual ya. Jadi peserta didik tidak tidak beranggapan bahwa wah ini pembelajarannya sangat jauh gitu ya, tapi kalau misalnya seorang pendidik itu mengajar sesuai dengan latar belakang tadi, maka pengajaran atau pembelajaran itu serasa dekat, serasa nyata, dan itulah yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, pengajaran untuk seluruh rakyat, kemudian yang kelima berusaha dengan kekuatan sendiri, ya. Nah, ini di zaman ini semuanya dituntut bahwa seseorang itu harus kreatif, harus berinovasi. Misalnya kita sudah berada di titik titik bagus gitu. Kalau misalnya kita lupa berinovasi, maka titik bagus itu akan suatu saat akan menjadi titik terendah gitu ya. Jadi siapa yang tidak mau perusahaannya maju atau siapa tidak mau seseorang itu maju, kan semuanya harus harus berlomba-lomba berinovasi sehingga menghasilkan sesuatu yang maksimal dan tidak pernah berhenti. Itu hakikatnya sebenarnya pendidikan. Kemudian membiayai sendiri setiap usaha, dan yang ketujuh adalah rasa ikhlas. Ya, ini memang kalau kita bicara mengenai ikhlas, ikhlas terhadap sesuatu yang tidak bisa kita raih, sesuatu yang tidak bisa kita ubah, atau sesuatu yang kita inginkan tetapi tidak kita dapatkan, itu memang kalau bicara ikhlas ya memang gampang, tapi kalau merasakannya ya itu adalah butuh proses proses yang sangat panjang, proses kematangan emosional, kematangan mental ya, kematangan spiritual juga masuk di dalamnya. Jadi kalau misalnya sudah terbebas dari hal-hal ini, pendidik sudah selesai dengan dirinya sendiri, akan menjadi seorang pendidik yang mampu menghadapi segala situasi. Nah, ada asas belajar sepanjang hayat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Mungkin ini relate atau nyambung sekali dengan jurusan teologi yang ada seniornya ya, bahwa asas belajar sepanjang hayat ini benar-benar diaplikasikan gitu ya. Bukan untuk menuntut ijazah atau menuntut yang penting ada gelarnya, enggak, tetapi bagaimana pendidikan itu mampu memberikan efek-efek positif terhadap dunia nyata. Kalau misalnya pendidikan itu, oh ternyata apa yang saya pelajari di bangku sekolah, di bangku perkuliahan itu berbeda jauh dengan apa yang terjadi di masyarakat, ya itu mungkin apa ya, bisa disiasati dengan Anda terampil, misalnya terampil menulis, terampil bagaimana mengolah emosi. Nah, itu kan harus hal-hal tersebut kan tidak diajarkan di bangku kuliah, tetapi harus tetap dipupuk gitu ya. Misalnya kalau keterampilan berorganisasi, Anda sudah punya UKM, Anda sudah punya apa ya, sudah punya manajemen di kelas misalnya mengatur kelas, ada korti, ada perangkat-perangkat demikian. Nah, di sanalah sebenarnya hal-hal lain yang tidak didapatkan di bangku kuliah itu yang harusnya dipelajari, sehingga kehidupan senyatanya di kampus itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan senyatanya di masyarakat nanti, supaya nggak kaget gitu ya, harus belajar sepanjang hayat. Menurut UNESCO, pendidikan sepanjang hayat itu yaitu meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarah pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan terhadap semua aspek. Kemudian mengembangkan penyadaran diri, ya, kemampuan, oh saya sebenarnya saya sukanya di mana nih, saya terampilnya di mana, saya minatnya di mana, karena semua sesuatu yang berdasarkan minat itu akan jauh lebih maksimal outputnya ya. Kemudian meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri, mengakui kontribusi semua jalur pendidikan. Nah, ada yang ketiga yaitu asas kemandirian belajar ya. Perwujudan kemandirian belajar itu, nah sekarang karena eranya sudah bergeser, kalau dulu kan guru itu salah satu-satunya bahkan ya, satu-satunya sumber belajar karena minimnya referensi, minimnya literasi, minimnya teman sejawat, minimnya dunia internet gitu ya. Kalau sekarang itu guru sebagai fasilitator dan motivator, atau pendidik itu sebagai fasilitator dan motivator. Nah, jadi kalau misalnya Anda di bangku kuliah, oh inginnya gitu ya, oh guru dosen itu memberikan semua gitu, tidak bisa. Tetapi bagaimana sekarang Anda menerapkan metode inquiry, yaitu mencari sendiri gitu ya, mencari sendiri dengan rambu-rambu yang sudah diberikan oleh pendidik.
ya jadi fasilitator, motivator. Misalnya fasilitator ini guru atau pendidik itu menyediakan fasilitas itu, misalnya kunjungi situs ini, cari referensi demikian gitu ya. Jadi dunia maya, dunia internet ini sangat menguntungkan sebenarnya di dunia pendidikan. Bayangkan kalau zaman kita dahulu gitu ya, nggak ada internet gitu. Jadi skripsinya itu murni kata-kata, satu persatu kata itu yang keluar dari mulut dari si pencetus skripsi itu sendiri ya. Kalau sekarang kan wah copy paste, tinggal copy paste gitu ya, tanpa edit bahkan. Ya, jadi ini perbedaan sehingga mungkin kualitasnya akan juga jauh berbeda karena kita tidak bisa membandingkan ya, tidak bisa membandingkan secara zaman seperti itu karena memang tuntutan kalau sekarang tidak bereferensi ke Google gitu ya, googling jurnal, googling artikel gitu, ya referensi kita nihil atau referensi kita kering ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin asas-asas ini ada 3 poin asas ya, asas kemandirian belajar yang harus harus dipahami oleh setiap pendidik maupun peserta didik itu sendiri, bahwa kemandirian belajar adalah proses yang akan membuat pendidikan itu menjadi lebih lebih mengenal, lebih kontekstual dan lebih abadi. Kemudian asas belajar sepanjang hayat, ya asas belajar sepanjang hayat ini tidak hanya melulu bagaimana untuk mencari gelar, untuk mencari ijazah dan lain sebagainya. Kemudian yang tadi asas Tutwuri Handayani. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan di dasar-dasar pendidikan khusus mengenai asas-asas pokok pendidikan. Nanti tolong dikembangkan seperti yang saya ucapkan tadi bahwa metode inquiry ya, pengalaman belajar sendiri itu jauh lebih lebih bermanfaat, lebih melekat gitu ya. Dan saya sudah memberikan rambu-rambu apa yang harus Anda lakukan, Anda pelajari, Anda pahami dan Anda kembangkan mengenai asas-asas pokok pendidikan ini sebagai sebuah pedoman untuk kita memahami bagaimana seharusnya pendidik itu hadir yang ideal di tengah peserta didiknya. Ya, itu saja yang saya dapat sampaikan hari ini. Saya mohon maaf apabila ada lisan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi, 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 Om.